Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat setia podcast Samarinda Pos dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sahab dalam sesi talkshow yang masih bekerja sama dengan tim Satgas Covid Pusat yang dalam sebagai bentuk tanggung jawab media terhadap penanganan COVID dan bagian dari edukasi pada masyarakat. Dan alhamdulillah hari ini telah bergabung bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ada Kepala SD Islamic Center Kaltim, Bapak Abdirrahman SPD MPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya panggil Ustadz aja deh Ustadz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat Ustadz ya. Alhamdulillah sehat ya. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah senang. Ya, Ya Ustadz, tema kita kan hari ini bicaranya soal yang terjadi setelah murid kembali ke sekolah. Kita ngobrolnya ya, setengah-setengah jam ke depan saja. Allah boleh. tetap berisi obrolan kita Ustadz. Ya. Ya, Ustadz, kalau bicara soal pandemi, kita mungkin sudah hatam semua bicaranya ya. Gitu. ya, Tapi saya mau kulik-kulik sendiri nih Ustadz, sedikit tentang sebenarnya bisa gak ceritakan sedikit Ustadz? Kan Islamic Center ini SD yang tergolong baru, tetapi dia punya tempat di hati publik kota tepian, masyarakat juga banyak yang berantri sekarang ke sana. Nah, bisa nggak Ustadz ceritakan sedikit secara singkat saja sejarah sekolah, kemudian kapan dibentuk, berapa jumlah murid dan jumlah pengajar dan fasilitas lainnya? Bisa Ustadz Fadol? ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada Amin. kesempatan sore hari ini, alhamdulillah dari tim Sapos berkenan untuk mengundang kami untuk berbagi sharing berkaitan dengan pembelajaran tatap muka yang dimana SD Islamic Center adalah salah satu dari 14 sekolah yang ditunjuk langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, sebelumnya ingin menyampaikan berkaitan dengan sejarah daripada SD Islamic Center. Jadi pada dasarnya SD Islamic Center ini usianya mungkin sekitar hampir 9 tahun. Ya, jadi sudah 9 tahun berdiri, tepatnya di tahun 2012 itu kami sudah menerima murid dan sampai tahun kemarin sudah meluluskan 3 angkatan di SD Islamic Center. Ya, jadi di awalnya itu di tahun 2012 itu nama SD-nya adalah SD Al-Fat. Kemudian pada tahun Al-Fat, kemudian di tahun 2015 kemudian diganti menjadi SD Islamic Center. Jadi seluruh pendidikan yang ada di Islamic Center itu berganti. Jadi di lingkungan Islamic Center itu ada beberapa bidang pendidikan. Yang pertama adalah TK, KB dan TK Islamic Center, kemudian SD Islamic Center, kemudian SMP Islamic Center. Nah, sedangkan SMP Islamic Center ini baru angkatan yang kedua, belum meluluskan, sudah angkatan kedua. Dan alhamdulillah juga bisa ditunjuk masuk dalam 14 sekolah tangguh COVID. Salah satunya yang ada di SD dan SMP Islamic Center ya. Kemudian untuk di SD Islamic Center sendiri jumlah muridnya sampai saat ini adalah 454 siswa. Jadi jumlah siswanya 454 siswa, kemudian jumlah PTK itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan, jumlahnya adalah 56. Jadi ada guru, ada staf, ada bagian kebersihan, TU, keamanan, semuanya ada 56. Kalau di SMP Islamic itu jumlah siswanya ada 99 sepengetahuan saya. Jadi alhamdulillah juga sudah ditinjau pada awal Maret yang lalu ketika hari pertama wali kota dan wakil wali kota dilantik. Kemudian hari Seninnya sudah langsung berkunjung untuk peninjauan persiapan. Jadi pada saat peninjauan persiapan itu siswa-siswa belum masuk. Sekitar tanggal berapa itu ya? 5 kalau tidak salah ya. Tanggal 3 rasanya, tanggal 3. Karena tanggal 8 sudah resmi untuk pembelajaran tatap muka dan kami sudah menerima SK langsung dari Wali Kota Samarinda bahwa ada 4 sekolah dalam tahap pertama yang diberikan kesempatan untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Jadi itu sekilas tentang SD Islamic Center. Iya, menarik sekali Ustaz ya, di usia muda sudah punya kepercayaan dari pemerintah kota, bahkan juga dari publik kota Samarinda gitu ya. Iya.
Ya, kalau begitu kita udah tahu nih saat begitu banyak juga sekolah-sekolah berbasis Islam di kota tepian. Iya, Nah, eh, apa sebetulnya yang membedakan SD Islamic Center ini dengan sekolah-sekolah agama yang berbasis agama lainnya seperti itu? Kira-kira bisa dijelasin, iya, Ustaz? Ada? iya. Jadi untuk di SD Islamic Center sendiri tergabung dalam kelompok kerja kepala sekolah SD swasta se-Kota Samarinda, dan alhamdulillahnya juga Dinas Pendidikan itu Hmm, menunjuk sepengetahuan saya untuk di tingkat SD hanya SD Islamic Center saja untuk di tingkat sekolah swastanya dari sekitar hmm, 56, dan mungkin ini nanti menjadi acuan juga bagi sekolah-sekolah swasta yang lain, SD swasta yang lain khususnya untuk hmm, melakukan persiapan pembelajaran tatap muka. Kemudian secara hmm, garis besar yang membedakan dengan sekolah-sekolah Islam yang lain, yang seperti kita ketahui bersama bahwa Islamic Center tepatnya di Masjid Baitul Mutakin itu hmm, merupakan sentral daripada Islam gitu ya, umat Islam. Jadi itu hmm, sebagai tempat wadah umat Islam untuk berkumpul, untuk beribadah. Jadi memang hmm, di Islamic Center itu perencanaannya sudah di awal. Jadi di sana ada klinik kesehatan, klinik Islamic Center, ada bagian pendidikan, hmm, ada tempat sarana ibadah dan lain sebagainya. Nah, hmm, eh, yang membedakan tentu adalah lingkungannya, karena hmm, berdekatan dengan masjid. Yang pertama, secara garis ya, besar, ketika kita melaksanakan program-program kegiatan itu terhubung langsung dengan Islamic Center begitu. Jadi hmm, seperti kebiasaan, jadi kita di SD Islamic Center membiasakan siswa-siswa untuk rutinitas melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunnah, hmm, sholat sunnah duha, kemudian ada rawatibnya. Jadi hmm, di alhamdulillahnya ini adalah tahun kedua kami apa namanya pindah ke gedung baru. Jadi ini tahun kedua kami di apa itu baru satu. pindah ke gedung baru, tepatnya di persimpangan Anggi, tapi masih dalam lingkup Islamik ya. Jadi kalau dulu Hmm, hmm, beberapa tahun sebelumnya ini kami terhubung dengan Islamic Center. Jadi sangat dekat sekali aksesnya kalau mau sholat zuhur, asar, uh, hmm, apa namanya, tinggal berjalan kaki sudah di lingkungan hmm, Islamik. Ya, hmm, jadi kami laksanakan pembiasaan-pembiasaan kebaikan untuk anak-anak dari sholat hmm, sunnahnya, kemudian di tiap Kamisnya kami ajak untuk berpuasa sunnah begitu. hmm. Oh Kemudian gitu. ada kegiatan-kegiatan yang mendukung juga dalam program kegiatan sekolah, diantaranya adalah Malam Bina Iman dan Takwa untuk bagian keagamaannya. Jadi Hmm, anak-anak dilatih untuk mandiri, jadi hmm, bermalam di sekolahan, kemudian di situ dibina, jadi bersama-sama membaca Al-Quran, dilatih kemandirian membaca Al-Quran, kemudian sholat malamnya sampai subuh, hmm, kemudian dilanjutkan pagi dengan olahraga. Jadi kita membiasakan pembiasan-pembiasan keagamaannya hmm. di Luar biasa. seperti itu. Hmm. Padat sekali kegiatannya Ustadz ya, luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Jadi anak sangat sudah padat lebih sekali. dikenalkan, sudah lebih dikenalkan tentang ibadah-ibadah, bukan hanya wajib, tapi juga sudah yang sunnah-sunnah sudah lebih, mereka sudah lebih paham gitu ya, seperti sholat rawatib dan Iya, sebagainya. iya. Bahkan di luar daripada program itu biasanya anak-anak janjian, bahkan biasanya janjian sama Hmm, komunikasi. Tentunya gurunya, wali kelasnya dengan orang tua saling berkomunikasi untuk menetapkan hmm, jadwal. Biasanya di luar dari program sekolah untuk berbuka puasa bersama, dan anak-anak siswa-siswa SD Islamic Center sangat antusias untuk hmm, misalnya berbuka puasa bersama setiap hari Kamis seperti itu. Nah, hanya hmm. saja terkendala sekarang karena berada di masa kondisi pandemi, Hmm. program-program yang seperti itu tidak belum berjalan karena kita dibatasi oleh Iya. waktu. Oh, oke. Nah, ini yang menjadi saya tanyakan juga kepada Ustadz. Ketika masa Ya, pandemi, banyak sekali program unggulan yang seharusnya menjadi nilai jual SD Islamic Center kepada orang tua murid maupun kepada murid untuk digunakan. Nah, tapi selama pandemi kan ternyata faktanya itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, kira-kira
apa siasat dari pihak sekolah supaya juga program unggulan ini tetap bisa diterima oleh mereka-mereka yang saat ini bersekolah di Islamic Center? Gimana, Ustaz? Iya, untuk mengatasi atau mengantisipasi daripada program kegiatan yang tidak dilaksanakan, yang seharusnya dilaksanakan pada normal, kita tidak bisa dari SD Islamic Center tidak serta-merta langsung menghapus kegiatan-kegiatan yang semestinya ada. Hanya saja kita antisipasi. Di awal-awal kita melaksanakan dengan metode daring, dengan model Zoom. Kalau sekarang tetap guru-guru juga tetap memberikan bimbingan melalui daring. Jadi setiap pagi di SD Islamic Center itu dari kelas 1 sampai kelas 6 melaksanakan Zoom meeting selama 30 menit. Ya. 30 menit ya. Ya, 30 menit itu melaksanakan sholat duha. Jadi ada yang namanya PTM, ada yang datang ke sekolah karena SD Islamic Center juga memfasilitasi yang bersedia ke sekolah dan juga tidak bersedia alias BDR. Jadi yang BDR di rumah belajar dari rumah itu tetap terfasilitasi di rumah, sedangkan yang di sekolah langsung begitu. Ketika sholat duha pada jam 7:30 sampai jam 8 itu dilaksanakan sholat duha dan murojaah. Murojaah itu atau mengulang-ulang hafalan, hafalan surah atau doa dan hadis-hadis pendek seperti itu. Kalau misalnya datang ke sekolah berarti langsung, kalau misalnya di rumah berarti sambil nge-zoom dia, gurunya dan siswanya. Ustaz, menarik, saya baru tahu ternyata juga pihak sekolah mengizinkan ada siswa masuk sekolah, ada muridnya boleh ke sekolah untuk belajar. Nah, ini dilihat persentasenya seperti apa, Ustaz? Apakah lebih besar mereka yang mau belajar di sekolah, ataukah masih lebih banyak yang memilih belajar dari daring, Ustaz? Iya, pada dasarnya selama pandemi kemarin. Ya, karena memang kita ditunjuk, SD Islamic Center ditunjuk untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka kami ambil kesempatan ini untuk berbenah juga sebelum-sebelumnya, dimulai dari bulan Januari. Jadi, untuk siswanya juga jumlah siswanya ini terbatas. Jadi berdasarkan hasil survei kemarin dan pemantauan ada 85% yang bersedia untuk datang ke sekolah. Kemudian sekitar 15% masih belum bersedia. Nah, kemudian sejak kami SD Islamic Center PTK-nya diberikan kesempatan untuk melakukan vaksinasi, kemudian saya data kembali terjadi peningkatan seperti itu. Walaupun memang tidak terlalu tinggi sampai 100%, paling tidak bertahap. Vaksinasi kemarin sudah sampai yang kedua, memberikan kepercayaan bagi wali murid untuk menghadirkan anak-anaknya datang ke sekolah seperti itu. Jadi masih ada memang anak-anak yang belajar dari rumah. Oh, masih banyak dari rumah, Ustaz ya? Oke. Ya, masih Ustaz, ada. Apa alasan sebenarnya dari SD Islamic Center ini bisa terpilih menjadi salah satu sekolah tangguh, Ustaz? Kalau yang tahu Ustaz lah ya, dari informasi dari tim kan ini, apalagi ini sekolah swasta satu-satunya ya yang berbasis Islam yang dipilih untuk membuka pendidikan secara tatap muka langsung itu. Gimana, Ustaz? Iya, pada dasarnya penilaian atau perencanaan itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Yang pertama memang komunikasi kami dengan wali murid intens untuk aspirasi daripada wali murid untuk hadir ke sekolah seperti itu. Itu yang mendorong kami pertama kali. Kemudian selanjutnya sebenarnya kami tidak tahu persis bagaimana bisa dipilih, hanya saja ketika kami komunikasi, karena memang ada beberapa sekolahan-sekolahan yang jaraknya sangat dekat dengan rumah-rumah penduduk. Nah, kalau di Islamic Center, Islamic Center kan dibatasi oleh pagar yang besar begitu, dan kemudian untuk akses ke dalamnya juga
Terbatas ya. terbatas begitu. Maksudnya hanya orang yang memiliki kepentingan untuk masuk ke dalam masjid. Mungkin kalau ibadah kan langsung ke masjid. Kalau misalnya Betul. mau mengantarkan anak Anak. langsung ke sekolahan. Nah, kemudian untuk lingkungannya selain daripada luas, kami kira juga dari segi ada fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang itu. Karena SD Islamic Center dan SMP Islamic Center berada dalam lingkungan yang di sebelahnya adalah klinik. Jadi jika terjadi ada apa-apa, maka akan Rujukannya ya. ada tempat Rujukannya darurat ya. di sana. Ya, ada rujukan. Jadi ada klinik Islamic Center yang sudah siap kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kapan Ya. rencananya dari pihak sekolah memberlakukan sekolah tatap muka secara keseluruhan, Ustaz? Ada rencana seperti itu atau seperti apa, Ustaz? Yang pertama, kami masih mengikuti instruksi dari Dinas Pendidikan dengan mengantisipasi. Jadi, untuk teknisnya, untuk diketahui juga oleh rekan-rekan semua, bahwa SD Islamic Center ini sebenarnya konsepnya adalah full day school. Jadi, kalau normalnya dari Senin sampai Jumat, kemudian masuknya dari jam 7.15 kalau normal dulu sampai pukul 16.00. Tapi kalau sekarang kami mengikuti aturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kurikulumnya harus standar COVID, maksudnya harus dipangkas waktunya juga, kemudian materi kurikulumnya tidak boleh sama seperti yang tahun-tahun normal sebelumnya karena keterbatasan waktu, begitu. Jadi untuk sampai saat ini kami hanya memberlakukan untuk siswa itu datang ke sekolah hanya 2 kali dalam seminggu saja. Jadi 2 kali seminggu dan 3 harinya mereka BDR seperti itu. Kemudian untuk perencanaan di kedepannya kami masih menunggu instruksi dulu dari Dinas Pendidikan karena memang sampai sejauh ini kami terus dikontrol juga dan diawasi, serta kami yang 14 sekolah ini terus memberikan laporan berupa dokumentasi atau berupa data-data siswa-siswi yang mengalami sakit dan lain sebagainya. Jadi kami pada dasarnya masih menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan jika ingin memasukkan siswa secara keseluruhan. Seperti gitu. itu. Jadi masih menunggu instruksi. Ya. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari sahabat podcast Sapos dari Miss Palimbonan. Ya. Beliau ini bertanya, pengawasan bagi guru agar anak mampu menerapkan protokol kesehatan, terutama jaga jarak terhadap teman-temannya. Nah, ini mungkin salah satu orang tua siswa ya, dan beliau tanyakan itu. Gimana, Ustaz? Bisa diberikan tanggapan, Ustaz? Iya, baik. Jadi untuk protokol kesehatan memang sangat ditekankan sekali arahan dari Dinas Pendidikan, di mana kami ada di dalam grup juga untuk 14 sekolah tangguh COVID itu. Beliau terus memantau, kemudian mendorong untuk protokol kesehatan harus ditingkatkan seperti itu. Kemudian di perjalanan kami terus menambah untuk himbauan-himbauan, baik yang ada di depan untuk himbauan agar menjaga jarak, kemudian berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk mencuci tangan, protokol kesehatan apa saja yang harus dilakukan, itu kami buat dalam baliho, kemudian spanduk, kemudian di tempat-tempat yang ada di dalam sekolah, dan kemudian disampaikan juga oleh gurunya. Jadi untuk karena memang untuk di tingkat SD sekolah dasar ini kita juga pendidik harus terus mengingatkan, bukan hanya sekali atau 2 kali saja. Nah, ayo pakai maskernya, ayo jaga jarak. Sekali itu, habis itu lupa, tidak seperti itu. Tetapi sebagai pendidik kami juga mengarahkan kepada rekan-rekan guru untuk senantiasa mengingatkan siswa-siswi yang yang melaksanakan pembelajaran tatap muka ke sekolah untuk tetap paling tidak menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, begitu. Terkadang ada juga anak-anak yang lupa atau lalai. Nah, di situ perannya seorang guru untuk mengingatkan. Kemudian untuk di kelas, mungkin kalau di Cina ya, di negara Cina itu saya pernah lihat
fotonya, meja belajarnya itu sampai dikasih kaca ya, sampai dikasih kaca. Iya, betul. Nah, kalau di Betul. SD Islamic Center karena memang fasilitasnya masih menuju ke sana, sementara ini adalah kami melakukan pembatasan jarak. Jadi setiap kelas itu di antara sela-sela meja, meja siswa dan kursi siswa itu kami berikan stiker, jadi stiker panjang sekitar 1,5 meter untuk pembatas antara meja yang satu dengan meja yang lain, begitu. Jadi tidak berdekatan. Jadi seluruh kelas itu sudah sesuai dengan standar untuk menjaga protokol kesehatan. Kemudian, jadi sekolah kami memiliki pendingin ruangan ya. Jadi ada pendingin ruangan di setiap ruangan. Kemudian kemarin beberapa kali sudah dikunjungi juga oleh Puskesmas Wonorejo yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang. Kemudian ada Puskesmas kota juga, kemudian ada kecamatan. Jadi beberapa kunjungan kemarin itu juga sebagai bentuk pengawasan oleh mereka terhadap sekolah tangguh COVID ini. Jadi biasanya ada beberapa masukan, misalnya jendela harus dibuka semua. Nah, jadi jendela itu kami buka semua. Jadi karena memang ya, biar sirkulasi udara juga bisa berputar di sana ya. Walaupun di dalam kelas itu sebenarnya hanya maksimal 13 siswa saja. Jadi murid kami itu satu kelasnya ya, murid kami di SD Islamic Center satu kelasnya hanya berjumlah 25 maksimal. Nah, kemudian kita bagi menjadi 13 untuk sesi pagi dan 12 untuk sesi siang. Iya. Jadi sesi pagi itu dimulai dari jam 7.30 sampai pukul 10.30 begitu. Kemudian di sesi kedua itu dari jam 12 sampai pukul 15. Dan siswa juga kami mengarahkan kepada guru-guru yang siswanya masuk ke dalam kelas, mereka tidak boleh keluar tanpa perizinan oleh daripada guru tersebut yang ada di dalam kelas. Jadi di sekolah kami sudah memasang speaker di lantai 1 dan di lantai 2, jadi bisa terdengar ke seluruh kelas. Jadi ketika ada penjemputan di pukul 10.30 itu orang tua murid sudah menunggu di depan sekolah, tentunya dengan menjaga jarak. Kemudian dipanggil nama anak siswa atau siswa-siswinya, baru bisa diizinkan, baru boleh diizinkan oleh gurunya keluar gitu. Jadi mereka tidak sempat bertemu dengan teman-temannya. Interaksi nggak ada, yang ya? Ada ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk perizinan ke toilet juga kami batasi karena tidak ada istirahat. Jadi setiap kelas kami berikan seperti bed seperti ini untuk perizinan ke toilet. Jadi nanti di bagian toilet itu ada bagian kebersihan yang menjaga di dekat toilet tersebut. Biasanya nanti ditanya ada bednya sudah izin atau belum. Kalau misalnya belum, anak tersebut dikembalikan lagi, izin dulu sama gurunya. Nah, setelah itu menggunakan bed yang dipegang oleh guru baru boleh. Jadi tidak terjadi penumpukan di dalam poros jalan di kelas, seperti itu. Di kelas ya. Iya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Abdirrahman tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Palimbongan tadi terkait tentang social distancing-nya. Jadi kalau saya simak dari penjelasan beliau, jelas cukup ketat pengawasannya karena siswa tidak ada istirahat sehingga mereka juga tidak ada interaksi satu sama lain. Termasuk di kelas pun juga tidak ada interaksi untuk saling kumpul-kumpul, Ustadz ya, berarti kalau begitu Ustadz ya? Iya, biasanya guru langsung menegur kalau misalnya terjadi siswa yang tidak menggunakan masker atau lagi berkumpul, guru langsung memberikan arahan begitu. Gitu. Jadi cukup luar biasa Ibu Palimbongan, mudah-mudahan itu juga bisa memberikan menjawab keresahan di hati. Jangan-jangan nanti di sekolah anaknya malah bermain-main, kumpul-kumpul gitu. Tapi kalau dengan penjelasan Pak Abdirrahman tadi, insya Allah anak ibu juga tidak akan terjadi interaksi ya. Mungkin juga yang menjadi perhatian adalah saat antar jemput kali Ustadz ya, untuk juga tidak sampai berkumpul, kemudian juga jangan sampai nanti
justru penumpukannya terjadi di luar sekolah gitu, baru baru masuk ke sekolah udah terpisah, tapi di luar sekolah udah numpuk begitu ya. Jadi, mungkin ini jadi perhatian juga nanti bagi orang tua siswa untuk bisa mengantre mungkin Ustadz ya, supaya ketika masuk tidak terjadi penumpukan di depan kelas gitu ya. Ya Pak Abdirrahman, waktu kita masih kayak tadi sempat terjeda nih Ustadz ya. Iya, ada yang mau saya sampaikan dulu satu. Jadi di awal itu ketika ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka ke sekolah, karena memang tidak bisa bertemu ya. Jadi kami Ya, masing-masing jenjang kelas, kelas 1 sampai kelas 6 pada saat itu kami tugaskan kepada wali kelas dan guru jenjang itu untuk melakukan komunikasi dengan orang tua murid. Jadi setiap jenjang kelas itu ditentukan jadwalnya, kemudian untuk pertemuan secara virtual, jadi Zoom. Jadi di situ nanti ada tanya jawab pada saat itu, tanya jawab bagaimana cara siswa masuk ke sekolah, apa yang dilakukan, berapa lama. Jadi kita sudah ada seperti kontrak seperti itu. Jadi kita sampaikan di awal bahwa kita ingin bekerja sama dengan Bapak Ibu wali murid. Jadi kami tetap memfasilitasi yang bersedia dan tidak bersedia gitu. Yang bersedia untuk PTM ke sekolah dan tidak bersedia. Jadi kami sudah sampaikan kepada seluruh wali murid, dan setiap menjelang siswa itu kan ada jadwalnya ya untuk masuk ke sekolah begitu. Kalau untuk di SD Islamic Center sendiri kami buat konsep selang-seling. Misalnya di hari Senin dan Rabu itu di kelas 1, 3 dan 5, sedangkan untuk di hari Selasa dan Kamis kelas 2, 4 dan 6, sedangkan hari Jumat full BDR semua. Begitu. Jadi tidak ketemu, dan sehari sebelumnya biasanya wali kelas itu menanyakan kehadiran siswa, apakah besok hadir atau tidak. Biasanya orang tua murid sudah lebih awal sehari sebelumnya konfirmasi bahwa anak saya besok tidak hadir misalnya. Sekolah. Jadi ya tidak hadir ke sekolah karena batuk atau flu atau sakit seperti itu. Jadi untuk di SD Islamic Center alhamdulillah wali murid sudah memiliki kesadaran bahwa jika anaknya sakit tidak akan dimasukkan ke sekolah karena dikhawatirkan akan menyebarkan virus dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi sudah ada kesadaran dari wali murid dan warga sekolah. Iya, Ustadz, sebelum berpisah mungkin ada pesan-pesan nih untuk orang tua di rumah, kemudian juga untuk masyarakat Samarinda yang atau menonton kegiatan kita ini, acara kita ini, talkshow kita ini, ya untuk memotivasi mereka untuk juga bisa berani melawan COVID-19. Silakan Ustadz, Fadol. Iya, baik, Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, yang paling penting adalah karena kita berada di masa pandemi ini, adalah kalau saya menyebutnya ada situasi yang penuh ketidakpastian ya. Bahwa bisa saja bisa terjadi seseorang yang mungkin sehat bisa saja terpapar begitu. Maka memang masih perlu untuk yang namanya bagaimana cara kita mempertahankan diri dengan menjaga kondisi tubuh kita dengan fit, kemudian rajin minum vitamin dan melakukan pola hidup bersih sehat. Jadi rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker dimanapun berada, kemudian menjauhi perkumpulan. Satu hal yang pasti untuk perlu ditekankan prinsip pendidikan di dalam diri Bapak Ibu semua, bahwa ada dua hal yang harus ditekankan sebelum memberanikan diri menghadirkan siswa ke sekolah ya. Yang pertama ada kebijakannya perlu dipertimbangkan juga dari sisi kesehatan dan keselamatan siswa. Jadi kita di sekolah juga berusaha untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi memang perlu sinergisitas juga dengan wali murid untuk memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik dan keluarga juga menjadi prioritas utama begitu. Kalau misalnya dalam keadaan tidak sehat, maka tidak perlu diturunkan seperti itu. Makanya memang toleransi pendidikan pada saat ini lebih
memudahkan gitu. Yang penting bagaimana mengembalikan semangat siswa lagi untuk belajar. Yang pertama prioritasnya adalah dari sisi kesehatan dan keselamatan kita semua, khususnya peserta didik yang diutamakan. Kemudian yang kedua yang perlu menjadi pertimbangan adalah tumbuh kembang dan kondisi psikososial anak-anak, karena memang usia-usia di SD ini merupakan usia yang di mana sangat cepat sekali tumbuh kembangnya. Ketika mereka memiliki daya ide kreatifnya, maka ketika tidak difasilitasi maka akan membuat mereka yang punya ide menjadi tumpul, sehingga kebiasaannya hanya bermalas-malasan saja. Nah, itu yang menjadi yang perlu menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Kemudian dari sisi tumbuh kembang peserta didik dan juga kondisi psikososial, jangan sampai tidak sekolah atau sekolah menimbulkan trauma yang berat bagi siswa. Begitu. Bagaimana cara kita untuk bisa mengembalikan semangat mereka bersemangat atau termotivasi menuntut ilmu, mencari ilmu. Jadi di sekolah kami memfasilitasi untuk memenuhi layanan pendidikan dengan batasan-batasan yang tertentu sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Ya, luar biasa Pak Abdirrahman. Saya tidak perlu posting lagi, tidak perlu kata terakhir untuk ini karena apa yang disampaikan beliau tadi sangat panjang lebar dan dalam sekali. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke aktivitas normal seperti biasa sebelumnya. Dan saya Ustadz, terima kasih atas waktunya Ustadz. Ya, terima kasih banyak sebelumnya. Jadi kita masih bisa berbuat di lain waktu saja. Iya. Iya. Siap. Begitu saya pamit undur diri Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sapos. Semoga sukses terus. Sama-sama Ustadz. Ya, Assalamualaikum.